Untuk kelompok yang siap bisa langsung share screen Zoom-nya. Dari kelompok kita, Far, aku Genta, Samuela, sama Opin. Ya, berempat. Bentar lagi disiapkan. Oh iya. Oh iya. Siapa ini Faradina? Moderator ya? Iya, Pak. Oh ya, Yang sekalian. presentasi, Pak izin bertanya, yang presentasi perlu on cam atau tidak ya, Pak? Oh, kalau mau boleh silahkan, lebih bagus. Kalau ada gangguan sinyal, nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya stabil, nggak apa-apa. Baik, Ya, Pak. Faradina angkatan berapa? Angkatan 2018, Pak. Pernah jadi moderator? Belum pernah. Oke, saya ajari sekalian ya. Jadi kalau jadi moderator itu memimpin acara, terus kemudian hal paling penting itu ketika tidak ada pertanyaan, itu Farina itu harus bisa bertanya. Nah itu, jadi supaya forumnya tetap hidup. Jadi supaya proaktif, mempersilahkan kepada siapa saja untuk bertanya. Ketika forum tidak ada yang tanya, nah Farina mengajukan pertanyaan. Jadi itu tugasnya moderator. Sebenarnya cukup berat, tapi saya apresiasi Farina bisa memulai belajar hari ini. Ya. Jadi Farina harus stay tune untuk waktu dan termasuk isi presentasi juga gitu. Seandainya pas audiensnya kosong tidak ada bertanya, nah Farina unjuk diri untuk bertanya. Seperti itu. Itu tugas moderator ya. Jadi selama ini memang jarang diajarkan. Jadi seolah-olah itu moderator ya udah memimpin acara selesai gitu. Tapi sebenarnya ada tanggung jawab lain yaitu untuk menghidupkan suasana. Nah itu. Ini kemudian apa yang disampaikan nanti bisa kepake ketika kalian di organisasi harus jadi moderator, seperti itu job desk-nya. Baik, Ya, Pak. oke, silakan. Ya nggak apa, ini buat latihan belajar namanya mumpung di kelas. Ini kalau pas di realita organisasi malah udah tahu, itu yang bagusnya. Ya silakan diambil alih. Nanti pun ketika Valentina tidak ada komentar, silakan Pak Sarmoko atau Bu Dewi bertanya. Nah itu juga seperti itu ya nanti ya. Baik, Pak. Ya. Keep timer juga. Maksimal 15 menit untuk presentasi dan diskusi total. Ya silakan biar lebih cepat. Untuk kelompoknya Afif sudah siap belum? Sudah, Far, sebentar. Lagi share screen. Ya, silakan bisa dimulai. Oke, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menjelaskan obat, salah satunya yaitu siklosporin. Kelompok 3 terdiri atas Afif Heran Pratama, Samuel Sepin, Samuel Zulfanida Akmelati, dan Genta Hafiz Naga Samudra. Next. Mungkin dari farmakokinetiknya dulu.
Untuk absorpsinya, siklosporin sangat lipolitik dan lambat dalam penyerapan secara oral, dan bioavailabilitasnya berkisar 10-89%. Lalu distribusinya, siklosporin didistribusikan secara luas di jaringan perifer. Volume distribusinya 3-5 liter per kilogram. Lalu ada metabolismenya, siklosporin dimetabolisme secara ekstensif di hati melalui jalur CYP3A dan pada tingkat lebih rendah di saluran GI dan ginjal. Lalu ada eliminasinya, siklosporin dan metabolismenya diekspresikan melalui empedu ke dalam feses dan sekitar 6% diekspresikan melalui urin. Kemudian untuk mekanisme aksinya sendiri, jadi siklosporin ini dia akan berikatan dengan siklofilin yang akan membentuk kompleks yang berikatan dan menghalangi fungsi enzim kalsineurin. Akibatnya kalsineurin ini akan gagal untuk mendefosforilasi nuclear factor or activated T cell atau NF-ATC dan pengangkutan NF-ATC ke nukleus serta pengikatan NF-ATC ke nuklear komponen dari nuclear factor of activated T cell atau NF-ATN. Kompleks NF-ATC dan NF-ATN ini akan mengikat promotor gen interleukin 2 atau IL-2 dan memulai produksi IL-2. Akibatnya, sel T tidak menghasilkan IL-2 yang diperlukan untuk aktivasi sel T. Baik, selanjutnya adalah studi farmakogenomik dan farmakogenetik. Selanjutnya, ya ini jurnal yang tambahan yang saya pakai. Lanjut. Ya, pertama saya memperkenalkan dulu, P-glycoprotein itu merupakan transporter yang secara aktif mengangkut obat-obatan yang bersifat lipofil dan xenobiotik lain dari domain intraseluler menuju ekstraseluler. Nah, siklosporin ini merupakan substrat dari transporter efflux P-glycoprotein ini. P-glycoprotein dikode oleh gen multidrug resistance atau biasa juga disebut ABCB1. P-glycoprotein transporter ini terekspresi pada limfosit, leukosit, hepatosit, dan pada sel tubular proksimal di ginjal. Nah, berkurangnya ekspresi dari transporter ini dapat menyebabkan peningkatan konsentrasi obat intraseluler dan konsentrasi obat di jaringan. Lanjut. Ekspresi dan aktivitas dari P-glycoprotein berkurang pada variasi pada ekson 12, 21, dan 26. Jika dibandingkan dengan gen ABCB1 yang normal, sehingga paparan siklosporin pada jaringan dan intraseluler akan lebih tinggi pada yang memiliki variasi pada ekson 12, 21, dan 26 itu dibandingkan dari individu normal, sehingga akan menyebabkan efek samping yang lebih berbahaya. Terus pasiennya dengan transplantasi ginjal itu biasanya menerima terapi imunosupresif dengan siklosporin. Dan jika pasien ini memiliki varian alel pada ekson 21 dan 26 dari gen ABCB1 itu dapat meningkatkan insidensi dari DGF atau delayed graft function 3 kali lebih tinggi dibandingkan individu dengan genotip yang normal. Delayed graft function itu penundaan fungsi dari organ yang dicangkokkan. Terus itu ada tidak hanya pada penerima donor, namun juga pada pendonor ginjal. Maksudnya itu selain dari pasien penerima donor, bukti terbaru itu menunjukkan genotip ABCB1 dari pendonor juga menunjukkan nefrotoksisitas dari organ donor. Karena P-glycoprotein juga kan diekspresikan di tubular paroksimal, sehingga jika pendonor memiliki perubahan pada ekson, akan mengurangi aktivitas organ donor dan meningkatkan konsentrasi siklosporin pada intraseluler, sehingga dapat menyebabkan toksisitas dari nefron. Ya,
selanjutnya di farmakogenomik ini di sini kita bisa mengetahui kalau obat silosporin ini dapat termetabolisme terutama di CYP3A di family-nya. Ini sekitar 45% hingga 60%. Nah, di sini kita tahu di siklosporin ini juga bisa mengalami variabilitas, terutama itu diakibatkan dengan CYP3A5 dan CYP3A4. Ini paling utama ini yang memetabolis silosporin ini di kedua CYP ini. Yang menyebabkan variabilitas tentunya di farmakogenomik ini terjadi polimorfi di CYP3A5. Kalau CYP3A4 kita tahu banyak sekali obat yang termetabolis di sana, jadi bisa ada interaksi dan variabilitas. Tapi kita fokus ke yang ke studi farmakogenomiknya, ini polimorfi di CYP3A5. Di CYP3A5 ini sebenarnya ada beberapa alel. Yang utama ini sebenarnya CYP3A1 atau enggak ini varian bintang asterik 1. Itu yang normal atau yang pertama. Nah, sebenarnya ada variasi alel yang ada banyak sebenarnya variasi alelnya. Ini ada asterik 3, ada asterik 6 dan asterik 7. Tapi kita akan fokus ke asterik 3 karena ini yang mempunyai hasil klinis yang dalam penelitian itu punya polimorfis genotip ini itu yang punya efek yang cukup signifikan. Nah, sebenarnya CYP3A5 di 3A5 asterik 3 ini bisa kita simbolkan dengan genotip C. Dan yang normal ini, yang asterik 1 ini bisa kita simbolkan dengan genotip T. Nah, dalam beberapa penelitian tentu yang memiliki orang yang memiliki genotip C atau nggak memiliki keduanya itu asterik 3 pada CYP3A3 ternyata dia membutuhkan dosis yang lebih rendah. Nah, kemudian ada juga sebenarnya penelitian juga yang menunjukkan CYP3A4 asterik 1B varian ini juga membutuhkan dosis yang tinggi. Tapi sebenarnya ini penelitiannya masih kurang modelnya masih jarang atau gimana, saya juga kurang tahu. Nah, kemudian kenapa sih kita efek dari kliniknya dari CYP3A5 dan yang kita pelajari ini varian asterik 3. Nah, kan tadi kita mengetahui kalau CYP3A5 varian yang asterik 3 ini memiliki efek yang membutuhkan dosis yang lebih rendah. Nah, sebenarnya silosporin ini dia tuh termetabolisme ya tadi nggak cuma di CYP3A tapi juga bisa mengalami metabolisme di yang lain juga, tapi utamanya di sini. Nah, tapi di sini dia akan menghasilkan hasil degradasi metabolitnya. Benar ada banyak, ada 20 kalau nggak salah. Tapi ini yang utama yang perlu kita perhatikan adalah AM19 sama AM1C9. Kenapa ini harus perlu kita perhatikan? Soalnya metabolit ini metabolit yang mempunyai efek tuh nefrotoksitas. Jadi ini toksik kepada nefron di ginjal. Ini kalau di penelitian ini di paper ada yang menunjukkan hingga 76% atau enggak 94% yang penerima donor organ atau enggak donor organ itu mengalami adanya kerusakan di nefron. Ini apalagi terutama untuk orang yang usia lebih tua ini signifikansinya sangat parah. Nah, kalau ini ya, kalau kita juga perlu perhatikan, kalau dosisnya juga kurang, ini juga bisa bermasalah karena akan ada namanya rejection. Jadi kita pengen sepengen mungkin mengadjust dosis sesuai dengan genotip yang pasien miliki, sehingga tuh nggak mengalami side effect yang cukup parah dan tidak mengalami juga rejection.
Jadi ini sebenarnya yang perlu kita perhatikan adalah kedua hal ini. Maksudnya mengurangi efek samping dan tidak ada maksudnya tidak sampai kena rejection. Kemudian ini mungkin tambahan juga dari sebelumnya yang tadi Peggy kotarin, atau nggak ini MDR1 atau nggak BCB1 sama saja. Jadi di sini haploid yang mengalami yang punya parah yang ke hasil yang buruk ini yang mempengaruhi ginjal ini haplotype C136 T berarti sitosin di 136 digantikan timin, dan seterusnya ini ada G2677 dan C3435 T. Ini SNP-nya di sini. Tapi yang paling utama ini yang perlu kita perhatikan adalah di C3435 T. Jadi ini hampir 43% yang terjadi, dan saya juga kurang paham tadi. Jadi itu kalau si CYP3A5/3 ini punya carrier yang lebih banyak itu ke C3435 T. Jadi mungkin kalau yang saya pahami, jadi kalau orang yang memiliki genotip CYP3A5/3 ini, jadi itu dia kayak ada satu case kecenderungan dia juga akan mengalami di MDR1-nya itu C345T. Mungkin sudah, next. Nah, ini daftar pustaka dari kelompok kami yang gunakan. Teman-teman bisa, kalau pengen mencari lebih dalam lagi, bisa mengecek di daftar pustaka ini. Mungkin dari kelompok kami sekian. Mohon maaf bila masih banyak kekurangan dan kesalahan. Mohon koreksinya. Saya serahkan kembali ke moderator. Terima kasih. Ya, terima kasih untuk kelompoknya Afif, Genta, Akmal, dan Akpopin. Silakan jika ada yang bertanya, bisa langsung ditanyakan, bisa open mic atau lewat chat. Ya, silakan. Saya tanya ya. Kalau tidak ada Oh yang ya, tanya. silakan. Mana lebih dominan CYP3A5 atau yang PGP tadi untuk ke efek klinisnya? Izin menjawab, Pak. Kalau dari yang saya baca, yang klinis saya ini yang paling utama ini ke CYP3A5. Kemudian juga saya ngecek di PAM GKB sih, kan ada kelas yang kayak signifikannya. Ternyata kalau yang CYP3A5 ini kelas signifikannya lebih di atas di ABCB1, Pak. Dia kalau nggak salah nyampainya tuh kelas 2B. Oke. Bisa ditunjukkan nggak pathway-nya? Baik, Pak. Sebentar, Pak. Kayaknya saya kemarin minta ditunjukkan pathway ya tiap gitu ya. Tadi di set ini belum muncul di PowerPoint ini. Mbak Faradina, waktu tinggal berapa? Sudah habis, Pak. Oh, sudah habis. Tadi mulai 10.20, sekarang 10.35. Oke, lanjut aja.
Ya silakan bagi ini. Oh, udah nanti aja mungkin justru kalau masih ada waktu biar kelompok lainnya tidak tertinggal. Baik, silakan bagi kelompok lainnya sudah siap. Mohon maaf tadi belum diingatkan kembali kalau kan waktunya 15 menit. Kalau misal presentasi 10 menit untuk diskusi 5 menit bagaimana ya? Iya Mbak, itu tentukan sendiri gitu aja. Nanti saya ini harus setuju. Tentuin aja, saya setuju itu. Baik, untuk presentasi 10 menit dan untuk diskusi tanya jawab 5 menit. Ya. Seperti itu. Silakan bagi kelompok yang sudah siap. Mas Sarmoko ini kayaknya kelamaan kalau nunggu yang siap. Kalau kalian ini nggak ada, maksudnya kelompok 1, 2, 3, 4, 5 gitu nggak? Iya, makanya saya kemarin bagi acak, saya tidak tahu. Tapi terlalu lama iya. ya makanya ya. Iya. Ada nggak Mbak? Ada Bu. Nah Ya kalau udah, nggak tadi di itu aja, berdasarkan itu aja daripada nunggu yang siap, kayaknya nggak ada yang siap-siap nanti. Di ini urutan aja Mbak, kalau nggak. Baik, silakan untuk kelompok 1 dari Mbak Mei dan kawan-kawan bisa untuk presentasi. Dari kelompok tamoxifen. Oke, nanti kelompok berikutnya udah siap ya. Jadi langsung ditayangkan gitu, biar waktunya efektif. Nah, hari ini Jumatan juga. Ya, silakan dimulai. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 1 akan membahas tentang tamoxifen. Kelompok kami terdiri dari saya sendiri, Rifda Hasnadina Aiman, Meida Saputri, Yulia Ekawati, dan Anissa Fitriana Wibawa. Outline yang akan dibahas pada presentasi kali hari ini, yang pertama ada pendahuluan, yang kedua ada pathway, yang ketiga ada farmakogenomik, dan yang terakhir ada daftar pustaka. Selanjutnya pendahuluan akan dijelaskan oleh Ana. Baik, di sini saya akan membahas pendahuluan terlebih dahulu, di mana tamoxifen ini merupakan obat golongan selektif estrogen reseptor modulator, atau biasa disingkat SERMs, yang digunakan pada pasien kanker payudara dengan reseptor estrogen positif. Dan tamoxifen ini telah terbukti dapat mengurangi kekambuhan penyakit sekitar 50% dan angka kematian sekitar 30%. Serta tamoxifen itu sendiri juga telah digunakan sebagai pengobatan profilasis bagi mereka yang beresiko tinggi terkena kanker payudara. Tamoxifen ini merupakan antagonis reseptor estrogen yang bekerja secara kompetitif dengan cara memblokir ikatan reseptor estrogen dengan ligand atau estrogen. Selektif estrogen reseptor modulator ini mengikat reseptor estrogen pada sel kanker payudara dan menyebabkan perubahan konformasi spesifik yang dapat menghambat transkripsi gen yang diatur oleh estrogen itu sendiri. Nggak ada suaranya di sini.
Halo, apakah sudah terdengar? Ya. Mohon maaf. Selanjutnya untuk pathway-nya, jadi tamoxifen ini di metabolisme sebagian besar melalui dua jalur, yaitu 4-hidroksilasi dan endemetilasi. Bisa dilihat oleh teman-teman di yang sebelah kanan itu tamoxifen dikatalis oleh enzim CYP2D6 dan juga CYP yang lain. Namun yang lebih dominan adalah CYP2D6, yaitu dikonversi menjadi 4-hidroksitamoxifen. Nah, kemudian 4-hidroksitamoxifen ini akan dimetilasi oleh enzim CYP3A4 menjadi metabolit aktifnya yaitu endoxifen. Sebelah kiri, tamoxifen dimetilasi oleh enzim CYP3A4 dan juga CYP3A5 yang paling dominan diubah menjadi N-desmetil tamoxifen yang kemudian dihidroksilasi oleh CYP2D6 menjadi metabolit aktifnya yaitu endoxifen. Nah, kemudian lanjut endoxifennya ini kemudian yang akan menghasilkan efek anti-estrogenik. Nah, tamoxifen ini sulfasi dengan bantuan enzim UGT dan SULT. Sekian. Kemudian untuk farmakogenomiknya, ketika tamoxifen ini diberikan pada individu dengan poor metabolizer dan intermediate metabolizer, maka obat tamoxifen ini akan dimetabolisme dengan lambat. Akibatnya metabolit aktif yang dihasilkan ini lebih rendah. Karena metabolit aktif yang dihasilkan lebih rendah, efek terapi yang dihasilkan ini juga menurun. Sedangkan ketika tamoxifen ini diberikan kepada pasien atau individu yang extensive metabolizer dan ultra rapid, akan dimetabolisme dengan cepat, sehingga metabolit aktif yang dihasilkan ini lebih tinggi, efek terapi yang dihasilkan lebih tinggi, maka efek toksik dan peningkatan efek samping obat itu juga menjadi lebih tinggi. Efek samping obat hot flashes ini mungkin dapat terjadi Ya, ini daftar pustaka yang kami gunakan. Sekian dari kelompok kami. Saya kembalikan ke moderator. Ya, terima kasih pada kelompok tamoxifen. Silakan saya buka sesi diskusi tanya jawab. Bagi yang bertanya bisa open mic atau menuliskan pertanyaan di kolom chat. Mungkin dari Pak Sarmoko atau Bu Dewi ada tanggapan ke kelompok ini? Coba Bu Dewi silakan. Oke, terima kasih. Mungkin kalau saya lihat, saya sebenarnya masih agak sedikit bingung ya Pak Sarmoko gitu. Itu kan sudah dijelaskan tadi ya. Kalau untuk ini Mbak, misalnya berapa frekuensi terjadinya kayak misalnya itu ya perubahan gitu berapa persen ya? Maksudnya kalau itu kan kita bisa lihat dari klinisnya gitu ya. Untuk melihat ke klinisnya nanti gitu. Kira-kira kalau dari jurnal yang kalian baca gitu, itu laporannya apakah selama ini ada nggak misalnya frekuensi kejadiannya atau bentuknya case report atau case study seperti itu sih? Sama tadi itu yang bagian poor metabolizer terus sampai ultra tadi itu pengaruh ke enzim apa gitu, tidak jelas tadi. Padahal tadi kan di awal ada beberapa, tapi yang di bagian 4 tadi itu tidak dijelaskan apa aja itu enzimnya. Iya Pak, izin menjawab. Yang terjadi variasi yang poor metabolizer dan IM dan yang lain-lain itu terjadi pada enzim CYP2D6. Seperti itu Pak. Yang paling umum itu
terjadinya pada CYP 26, 4, 3, 5, dan 6. Seperti itu, Pak. Enggak, tadi seandainya chip 2D6. Chip 2D6 dia mengubah apa menjadi apa terkait dengan metabolitnya tadi? Mengubah tamoxifen menjadi 4-hidroksi tamoxifen, Pak. Nah, terus tadi yang aktif apa? Endoxifen, Pak. Nah, dari 4-hidroksi endoxifen? Maaf Pak, izin menambahkan. Tadi Ya. kan di pathway-nya itu ada 2 jalur utama ya Pak. Ada yang lewat proses hidroksilasi sama yang metilasi itu. Nah, yang di sini kan tadi disebutkan yang mengalami poor metabolizer dan lain sebagainya itu kan yang chip kebanyakan yang chip 2D6. Nah, chip 2D6-nya ini berpengaruhnya di yang jalur desmetilasi itu, Pak. Dia mengubah dari 4 desmetilasi tamoxifen menjadi endoxifen begitu, Pak. Oke. Nah, dari yang lebih bawah tadi itu ya. Oke, nah chip 2D6 tadi dikatakan oke tadi. Nah, terus kemudian coba yang pertanyaannya Bu Dewi tadi. Apa jawabannya? Lalu coba sekarang tunjukkan PowerPoint-nya lagi. Moderator tinggal berapa menit waktunya? Tinggal 5 menit, Pak. Sampai 10.52. Dipasin angka tepat aja 50. Tadi kan mulai 35. Iya, Pak. Ya. Ini Coba yang tinggal jalur 3 menit. coba. Nah, coba lihat. Itu ada tanda atas lagi. Itu ada tanda bintang. Itu ada artinya enggak? Bintang itu ini Pak, semengerti kami itu enzim yang berperan yang utamanya begitu Pak. Nah, kalau misalnya tahu seperti itu kan dari awal sudah disebutkan gitu. Kalau SIP 226 mana coba? Oke. Kan itu ada. Nah, jadi pertanyaan saya langsung bisa dijawab kalau Mbak bisa menjelaskan dari awal gitu. Ini ke sini. Ya, gitu. Ya, dari saya cukup. Kalau tadi Bu Dewi lagi mau nanya lagi, silahkan Mbak. Enggak sih Pak, kayaknya udah cukup sih. Oke, ya udah. Berarti Oke, ntar coba lihat dari pathway-nya dong, saya jadi penasaran itu. Yang tadi kan berarti yang apa? Yang poor metabolizer itu yang CYP 2D6-nya ya? Iya Ibu. Kalau yang ini yang CYP 34 nggak ada datanya lagi ya Mbak ya? Soalnya kan maksudnya ini kalau dia semakin rendah lagi nanti kadarnya kan bisa tambah lebih sedikit lagi gitu loh. Ada datanya nggak Mbak? Apa nggak ada? ya coba next slide coba. Karena dia kan maksudnya dari 4 OH tamoxifen dia masih ini ya, masih di metabolisme yang CYP 34 lagi gitu, baru dia nanti bisa dapat efek aktif yang endoxifennya ya. Coba Iya, Bu. habis itu next slide coba.
lagi. Oke, cukup. Ya udah Pak, ini kalau masih mencari mungkin dilanjutkan aja dulu sih. Oh, lanjutkan aja udah nggak apa. Udah 50 juga. Iya. Iya, terima kasih kepada kelompok tamoxifen. Selanjutnya ke kelompok 2 yaitu kelompok krizotinib. Silakan yang share screen dipersiapkan. Ya, silakan bisa dimulai. Itu tadi nanya, kan yang kita jelasin metode belajar dan sebagainya itu kan yang CIP 2 Vietnam, terus sekarangnya yang data yang... Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya apakah suara saya terdengar? Iya. Terdengar, Wi. Baik, kami dari kelompok krizotinib. Akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Untuk kelompok krizotinib sendiri ada Asifa Febrianti, kemudian Ufti Ika, Wiwi Astuti, dan Faradina. Untuk yang akan dibahas itu yang pertama pendahuluan, kemudian fatwanya, kemudian kasus klinisnya. Untuk yang pertama pendahuluan akan dijelaskan oleh Ufti Ika. Jadi krizotinib ini merupakan inhibitor reseptor tirosin kinase yang tersedia secara oral dan mencakup HGFR, ALK, dan ROS1. Untuk sebagian besar krizotinib ini dimetabolisme oleh CYP3A4 atau CYP3A5 dan disetujui untuk pengobatan pasien dengan NSCLC atau kanker paru non-sel kecil. Ini untuk stadium lanjut atau metastatik yang menyimpan pengaturan ulang gen ALK atau ROS1. ALK sendiri ini berpartisipasi dalam translokasi gen dan pembentukan gen fusi onkogenik, contohnya adalah mutasi gen EML4-ALK. Untuk krizotinib ini akan mencapai konsentrasi serum puncak 4-6 jam, kemudian ketersediaan hayati absolut rata-ratanya 43%, 91%-nya terikat pada protein plasma, 63% dan 22% dari dosis yang diberikan masing-masing ini akan ditemukan dieliminasi dalam tinja dan urin. Ya, baik, selanjutnya yaitu pathway-nya, di mana krizotinib ini merupakan inhibitor dari ALK dan NPM, dari fusi gen ALK dan NPM1, ALK dan ML4, ROS1 dan MET. Utamanya dia menginhibisi ALK dan EML4. Nah, di mana kejadian dengan ALK dan EML4 ini bila terjadi fusi akan mengaktifkan kaskade RAS, JAK3 dan PI3K. Yang kemudian si RAS ini mengaktifasi jalur MEK dan ERK yang mengakibatkan proliferasi. Dan di pathway-nya dengan JAK3 mengaktifasi STAT3 menghasilkan negative regulation of apoptosis. Begitu juga dengan aktivasinya melalui PI3K, AKT, dan BAD. Nah, dengan inhibisi ini, krizotinib dapat menghambat aktivasi yang RAS, JAK, dan PI3 yang kemudian akan mengakibatkan kegagalan proliferasi dan apoptosis. Nah, si ALK dan EML4 ini juga dapat mengaktifasi PLC gamma yang kemudian mengaktifkan jalur IP3, di mana hambatannya ini dapat menghambat proliferasi sel kanker yang cukup besar. Nah, untuk krizotinib ini pathway yang dibawa merupakan pathway metabolismenya, di mana dia dimetabolisme melalui sel hati,
dia masuk melalui transporter COB1 dan B3 yang kemudian menjadi krizotinib. Pertamanya dia lebih banyak di metabolisme oleh enzim ALK1 dan menginhibisi CYP3A4 dan CYP3A5. Setelah krizotinib berubah jadi krizotinib M10 yang mana merupakan bentuk imin dari krizotinib, kemudian barulah dia di metabolisme oleh enzim CYP3A dan 3A4 untuk menjadi metabolit yang lain. Nah, krizotinib ini juga bisa dikeluarkan dari sel liver oleh plagicoprotein, di mana kalau dia sudah masuk, biasanya dia menginhibisi, jadi dia tidak bisa keluar lagi. Lalu yaitu ada kasus klinisnya, kasusnya di mana krizotinib ini sebagai penanganan sel kanker paru kecil, paru besar, atau non-small cell lung cancer. Nah, alur ini di mana dia merupakan fusinya antara gen EML4 dan ALK tadi, yang diketahui fusinya itu dari uji FISH dan RT-PCR. Nah, fusi gen ini mengaktifasi tirosin kinase yang kemudian mengakibatkan inversi kromosom 2P. Nah, kasusnya di uji coba fase 1, dia pada 82 pasien dengan kasus NSCLC, pasiennya mengalami pengaturan ulang atau rearrangement ALK, dan kemudian diberi krizotinib dan menghasilkan respon positif sebesar 57% dibanding pasien kanker yang hanya menjalani kemoterapi. Lalu ada juga kasus pada uji coba fase 3, di mana uji coba ini menghasilkan persetujuan dari FDA bahwa krizotinib ini bisa digunakan sebagai pengobatan lanjutan atau metastasis lokal dari NSCLC stadium akhir. Lalu pada uji klinis, setelah dilakukan investigasi resistensi inhibitor ALK, ditemukan mutasi spesifik yang mungkin menandakan terjadinya kegagalan pengobatan. Sekian presentasi dari kami. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih pada itu presentasi dari. Ya, silakan Dewi. Ya, moderator langsung aja, nggak apa. Terima kasih pada kelompok krizotinib. Saya buka sesi tanya jawab sampai 11.03. Silakan bagi yang ingin bertanya mengenai kelompok presentasi dari kelompok krizotinib, bisa open mic atau menulis pertanyaannya di kolom chat. Ya, PowerPoint-nya jangan ditutup dulu ya, nanti pertanyaan jawaban dari sini. Ya, mohon pertanyaan dari mahasiswa ya, jadi jangan dari dosen aja. Kelompok yang udah presentasi terutama itu harus tanya. Ya, silakan jika ada yang bertanya. Ya, mahasiswa peserta silakan bertanya. Coba kritis dan aktif ya. Kalau nggak saya aja yang tanya boleh? Boleh, tapi saya heran mengapa dari mahasiswa tidak ada yang tanya gitu. Iya. Iya, sayang sekali. Bisa ditunjukin nggak Mbak slide selanjutnya? Enggak sih, saya cuma bingung aja. Ini yang uji klinis ini maksudnya apa ya Mbak? Kan itu uji coba fase 1, uji coba fase 3 kan juga uji klinis ya.
Apa yang terakhir itu post marketing surveillance atau gimana ya Mbak ya? Atau hasil dari keseluruhan uji klinisnya? Iya Bu, dari uji klinis sendiri ini, jadi dia sudah digunakan sebagai obat, kemudian diinvestigasi kembali gitu. Mungkin saya juga kurang tahu apakah ada gangguan dari penggunaannya atau gimana, tapi di sana di yang kami lihat di kasusnya itu hanya disebutkan diinvestigasi kembali, kemudian masih terus berlanjut investigasinya karena masih suspek buat kegagalannya gitu, belum dipastikan juga itu kegagalan atau seperti apa gitu. Berarti post marketing surveillance gitu ya Mbak ya? Iya seperti itu. Pernah belajar uji klinis kan? Uji klinis kan ada 4 ya. Ini uji coba fase 1, ini maksudnya uji klinis fase 1 ya. Terus ini uji klinis fase 3 gitu ya. Nah, biasanya nanti di sini di approval dulu setelah yang uji klinis fase 3. Nah, baru ini masuk yang fase 4 atau yang kita kenal dengan post marketing surveillance. Jadi mungkin biar temannya nggak bingung juga gitu. Ini emang apa bedanya ya? Yang apa uji coba fase 1, uji coba fase 3, terus ini istilahnya uji klinis gitu sih kalau saya. Berarti ini yang setelah dia di-approve ya Mbak ya? Berarti uji klinis fase 4 ya, atau yang post marketing surveillance-nya ya? Iya Bu. Oke, saya tanya juga backside, coba balik kembali. Nah, ini jalurnya, terus farmakogenomiknya terkait obat di mananya berarti? Izin menjawab, Pak. Ya. Farmakogenomiknya di ini, Pak, di bagian transporter ABCB1, Pak. Kok bisa tiba-tiba ke sana, padahal presentasi tidak menyebutkan sama sekali. Coba beri penjelasan. Jadi di sana terjadi, kalau misal masuk sepemahaman saya, kalau misal obatnya masuk lewat situ nanti terjadi fase metabolisme, Pak. Oke, tapi saya kurang percaya ya karena Anda tidak menyampaikan itu di presentasi kan. Ini kuliahnya di farmakogenomiknya gitu. Iya Pak, izin menambahkan Pak, sebenarnya gennya di sini di mana dia penyusun dari si ALK-nya sendiri Pak, tapi tidak disebutkan gen spesifiknya apa gitu, tapi hanya disebutkan bahwa ini gen pengkode si ALK-nya sendiri yang tadi membuat fusi dengan EML4-nya seperti itu Pak. Oke, coba tunjukkan slide-nya berikutnya. Nah, oke, coba baca yang bagian alur itu. Coba baca. Fusi gen EML4 dengan ALK, Pak. Yang coba kemudian baca. Iya, yang kemudian dideteksi dengan uji FIS dan RT-PCR yang mengaktifasi tirosin kinase dan menyebabkan inversi dari kromosom 2P. Oke, nah, pas bagian terakhir ini berarti suatu apa ini? Inversi kromosom 2P. Farmakogenomik. Ya itu maksudnya, itu loh. Anda miss di sini. Padahal ini poinnya, inversi kromosom 2P itu adalah bagian dari farmakogenomik yang terjadi. Nah, terjadi inversi kromosom 2P sehingga fungsi gen ini mungkin terjadi sesuatu yang akhirnya lihat tuh resisten terhadap inhibitor ALK. Itu ya. Nah, itu yang perlu digarisbawahi. Nah, kalau demikian berarti itu masuknya ke farmakogenomik yang kinetik atau dinamik. Sepertinya dinamik. Farmakodinamik alasannya? Ya, jawabannya benar dinamik. Alasannya? Iya, karena itu berkaitan dengan mekanisme aksinya di selnya Pak, di reseptornya jawabannya gitu ya. Iya, terjadi apa? Inversi atau segala macam di targetnya yaitu si ALK-nya tadi. Nah, itu. Coba Mbak, gambar yang tadi itu gambar yang dinamik atau kinetik berarti? Yang pathway-nya ya, Pak? Ya. Iya, dinamiknya, Pak. Dinamiknya? Yang bagian cancel cell itu dinamik, yang bagian liver cell itu terkait metabolismenya, Pak. Oke, berarti kinetiknya. Iya. Oke, di PAM-KDB itu dia ada nggak? Kan biasanya itu ada 2 jalur, kinetik sama dinamik. Ini yang gambar yang diklik dari yang dinamik apa yang kinetik?
kita ngambilnya dari yang di summary-nya, Pak. Oke. Di summary-nya cuma ada gambar ini dan aja. Cuma ada satu gambar, iya Pak. Oke, berarti emang udah digabung nama ini ya. Nah, sekarang coba kaitkan antara cancer cell dan liver cell. Ini kalau dalam tubuh, ini mekanisme apa hubungannya gimana? Setelah obat masuk, berikutnya apa ini? Apakah ke liver cell dulu, baru ke cancer cell, atau sudah sebaliknya, atau bersamaan? Itu maksud saya. Sepahamnya saya sih Pak, krizotinib ini yang bisa yang tidak bisa berikatan dan menginhibisi ALK, ROS1 dan MET, kemudian bisa diambil oleh si transporter yang di sel liver untuk dimetabolisme seperti itu Pak. Tadi yang apa yang tidak bisa? Yang gimana? Yang tidak bisa menginhibisi, yang tidak berikatan dengan ALK, ROS dan MET ini kemudian akan ke hati dan kemudian ditransport untuk dimetabolisme. Iya. Oke, untuk urutan benar, tapi nyebutnya bukan yang tidak bisa berikatan gitu. Justru krizotinibnya kan suatu senyawa aktifnya. Nah, dia yang bekerja dengan menghambat si ALK NPM ini. Nah, setelah dia bekerja, sudah cukup dia menghambat, baru dia kemudian masuk ke hati udah di metabolisme gitu jawabannya. Baik, Pak. Ya, jadi dia udah bekerja dan saatnya dia udah beraksi, dia dieliminasi. Ya, terima kasih. Silakan moderator untuk dilanjutkan. Ya, bagus. Ya, terima kasih kepada kelompok krizotinib. Selanjutnya, untuk kelompok irinosetan, bisa dipersiapkan presentasinya. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok irinotekan yang beranggotakan Raihan NIM 9, Sekar NIM 41, dan Maitsa NIM 75 akan mempresentasikan tentang obat kanker yaitu irinotekan. Sebelumnya kami mohon maaf kalau tema PPT-nya sama ya dengan kelompok sebelumnya. Ya, modal internet. Ya, boleh di next. Ya, jadi yang akan kita bahas pada pagi hari ini adalah yang pertama ada informasi umum tentang irinotekan, yang kedua ada pathway, dan yang ketiga ada case klinisnya. Yang pertama ini informasi umum tentang irinotekan ya. Jadi kita kenalan dulu dengan irinotekan. Irinotekan itu adalah derivat dari kampotekin dan merupakan prodrug. Jadi irinotekan ini obat prodrug yang metabolit aktifnya adalah SN38. Irinotekan ini diindikasikan untuk kanker kolorektal, rektal. Jadi dia menginhibisi enzim yang biasa digunakan untuk treatment kanker kolorektal ini. Nah, golongan dari irinotekan ini adalah antineoplastik inhibitor enzim golongan small molecule, dan mekanisme aksi dari si irinotekan ini dia berikatan dengan enzim topoisomerase 1. Jadi enzim topoisomerase 1 itu kan nanti ikatan sama DNA dalam proses transkripsi ya. Nah, irinotekan ini berikatan dengan enzim topoisomerase 1 itu sehingga enzimnya tidak dapat mereligasi DNA. Religasi itu kan kalau transkripsi itu double strand DNA itu kan dipisah dulu, setelah itu digabung lagi menjadi satu ya. Nah, menggabungkan menjadi satu lagi itu namanya religasi. Jadi enzim top satunya jadi tidak bisa mereligasi DNA dan mengakibatkan double strand-nya rusak dan mengakibatkan kematian sel. Next. Ya, selanjutnya ini pathway-nya. Jadi pada obat irinotekan ini dapat terjadi polimorfisme pada fase farmakodinamik dan farmakokinetik. Nah, untuk polimorfisme yang mungkin terjadi dalam fase farmakodinamik itu gambar yang ini. Jadi
seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, irinotekan itu kan prodrug yang dimetabolisme menjadi metabolit aktifnya yaitu SN38. Nah, SN ini gambar cancer cell. Jadi SN38 itu akan berikatan dengan top 1. Top 1 itu topoisomerase 1 dan mengakibatkan sel death atau kematian sel. Nah, akan tetapi pada pasien dengan polimorfisme pada top 1 NFKB1, ADPRT, CDC45L, XRCC1 dan TDP1 itu dapat mengakibatkan SN38 tidak memberikan efek ya karena ini farmakodinamik. Jadi polimorfismenya itu terjadi di situ di antara top 1 NFKB1, ADPRT, CDC45L, XRCC1 atau TDP1. Nah, akan tetapi polimorfisme yang terjadi pada protein-protein yang tadi saya sebutkan tersebut pada fase farmakodinamik itu tidak memberikan perbedaan efek yang terlalu signifikan. Jadi kalau ini sumber kami dari Farm GKB, kalau menurut Farm GKB itu diperlukan penelitian lebih lanjut untuk mencari tahu pengaruh lebih detailnya pada protein-protein tersebut itu bagaimana. Ya. Selanjutnya ada pathway yang farmakokinetik. Untuk pathway yang farmakokinetik, seperti yang sudah dijelaskan bahwa irinotekan ini merupakan prodrug yang dapat dimetabolisme di hati dan diubah menjadi SN38 yang merupakan metabolit aktifnya. Nah, irinotekan ini dapat berubah menjadi SN38 dibantu oleh C1, CES2, dan BCHE. Sudah. Halo, suaranya hilang. Halo. Apakah sudah Silakan. terdengar? Sudah. Ya, jadi setelah diubah menjadi metabolit aktifnya, si SN38 ini juga dapat diekskresikan dalam bentuk SN38 glukuronid yang merupakan metabolit inaktif oleh bantuan UGT1 family. Selain itu, irinotekan juga dapat diubah menjadi SN38 dengan bantuan enzim CYP34 dan CYP3A5 menjadi APC dan NPC. Kemudian APC dan NPC ini dapat berubah menjadi SN38. Nah, dalam polimorfisme terdapat polimorfisme pada CYP34 dan UGT1A9 dan ABC transporter, di mana ketika terjadi metabolisme tersebut, maka APC dan NPC-nya ini tidak dapat berubah menjadi SN38 dan SN38-nya apabila terjadi polimorfisme pada UGT1 family, SN38-nya tidak dapat diubah menjadi SN38 glukuronid. Dan apabila terjadi polimorfisme pada ABC transporter, maka akan meningkatkan aktivitas efflux sehingga SN38 dan IRI yang ditransportasikan ke intestinal sel ini akan lebih banyak sehingga akan menyebabkan diare dan neutropenia. Baik, selanjutnya ada pembahasan kasus. Jadi di sini kami mencoba untuk menjelaskan
polimorfisme di UGT 1A1. Di sini ada kasus pasien laki-laki 72 tahun yang mengalami adenokarsinoma dan juga mengalami metastasis di paru-paru, hati, dan juga nodus limpa setelah beberapa bulan. Pasien ini diketahui memiliki polimorfisme heterozigot UGT 1A1 variasi 28 dan juga variasi 6. Yang sebelumnya juga dijelaskan bahwa UGT ini berfungsi untuk mengubah metabolit aktif menjadi metabolit inaktif. Next. Baik, di sini kasusnya pasien ini diberikan regimen dosis Volviri yang di situ ada irinotekannya dan dilakukan sampling darah 1 jam sebelum pemberian infus dan juga 1,5 jam sebelum pemberian infus, serta setelah pemberian infus itu 0,25 jam sampai 5 jam. Dan diketahui bahwa AUC dari metabolit aktifnya yaitu SN38 itu meningkat 4 kali dari pasien pada yang tidak memiliki polimorfisme. Dan juga pada pasien ini mengalami eutropenia grade 4, diare grade 4, kelelahan grade 2, mukositis grade 2. Lalu pada siklus kedua dosis irinotekan diturunkan menjadi 50%, tetapi AUC-nya masih meningkat sebesar 2 kali. Lalu siklus kelima, pasien mengalami neutropenia dan kondisinya semakin memburuk sehingga diberikan regimen terapi cepacitabin sehingga kondisi pasien stabil. Tetapi pasien tidak melakukan terapi untuk 1 bulan karena mengalami mukositis grade 3 dan juga diare grade 3. Karena kondisi pasien maka maka pasien diberikan irinotekan kembali, tetapi dengan dosis 75% dan juga 5 FU yang diturunkan sebesar 30%. Setelah dilakukan ini, pasien mengalami neutropenia. Habis itu ada notifikasi. Oh iya. Oh iya, Pak. Mungkin sedikit kesimpulan. Jadi waktu dari habis ya, sudah waktu habis. Silakan oh iya. pertanyaan kalau ada. Ya, terima kasih kepada kelompok Irina Setan. Silakan bagi yang mau bertanya. Izin bertanya, saya Syifa dari kelompok 2 tadi. Izin bertanya kepada kelompok Irina Tecan. Tadi kan pathway-nya ada 2 ya, yang farmakokinetik dan farmakodinamik. Nah, itu berjalan bersamaan. Iya, halo, apa suara dengar? Terdengar sih. Iya, tadi pathway-nya itu berjalan bersamaan atau yang mana yang duluan, dinamik dulu, kinetik dulu, seperti apa? Terima kasih. Ini langsung jawab atau bagaimana ya moderator? Ya, silakan bisa langsung menjawab. Ya udah, kalau gitu langsung jawab aja ya. Jadi sepemahaman kelompok kami antara farmakodinamik atau farmakokinetik ini berjalan bersamaan atau tidak? Tadi pertanyaannya itu ya. Jadi kalau secara normal itu kan berjalan bersamaan. Dia memberikan efek di fase farmakodinamik dan terjadi proses eliminasi di fase farmakokinetik ya. Tapi pada farmakogenomik ini dia itu kan tergantung terjadi polimorfismenya itu di protein mana ya. Kalau misalkan terjadinya di protein yang ini top 1, NFKB1 dan lain-lain itu, maka terjadinya di fase farmakodinamik. Akan tetapi apabila pada pasien tersebut terjadi
polimorfismenya itu pada, boleh tolong next nggak slide-nya? Nah, apabila terjadinya di itu family UGT1A atau family CYP3A4 atau di family transporter ABC, itu terjadinya di farmakokinetik gitu. Jadi tergantung terjadi polimorfismenya itu di mana gitu, bagaimana sih? Iya, baik. Sudah paham, Mbak. Terima kasih. Nah, ya. Ya, sama-sama. Ya, terima kasih atas pertanyaan dan jawabannya. Adakah yang ingin bertanya lagi? Atau mungkin dari Pak Sarmoko dan Bu Dewi mungkin ada tanggapan? Langsung. Kelompok terakhir. Ya, baik. Langsung saja ke kelompok terakhir. Kelompok dari obat asam mycophenolate, silakan bisa dipersiapkan presentasinya. Oh ya, mohon maaf sebelumnya, apakah suara saya kedengaran? Terdengar. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, di sini kami dari kelompok terakhir akan membahas terkait obat imunosupresor mycophenolate acid. Lanjut, nah untuk anggota kelompoknya itu sendiri ada saya sendiri, ada Sukrinanda, selanjutnya ada Adisi Arum, dan terakhir Ina Saidar. Nah, outline yang akan kita bahas di sini yang pertama adanya jalur mekanisme dari pathway dari asam mycophenolate-nya. Terus kita nanti juga akan membahas terkait farmakogenomiknya mulai dari gen pekode metabolisme, gen pekode transporter, dan gen pekode drug target, contoh kasus, dan penutup. Nah, di sini sedikit saya akan menjelaskan terkait obatnya. Obat MPA, obatnya tuh namanya MMF. MMF itu mycophenolate mefetil. Nah, itu merupakan sebuah produk. Nah, nanti di metabolisme menjadi metabolit aktifnya itu MPA. MPA itu mycophenolate acid atau asam mycophenolate. Nah, asam mycophenolate ini bentuk sidianya itu delay release. Jadi dia itu akan diabsorpsi di usus. Nah, nanti setelah dia diabsorpsi di usus, dia itu akan diabsorpsi di usus oleh CS2 atau karboksil esterase. Nah, dari setelah diabsorpsi di usus dan dihidrolisis oleh CS2 nanti akan masuk ke dalam saluran, akan masuk ke dalam liver atau hati. Nah, untuk itu teman-teman bisa melihat dari gambar yang ada di sebelah kanan. Nah, di situ dilihat bahwa MMF itu dihidrolisis oleh CS2 akan berubah menjadi MPA. MPA itu metabolit aktifnya. Nah, dari MPA ini nantinya akan masuk ke dalam portal vein atau pembuluh portal dan masuk ke dalam hati. Dari hati nanti akan sebagian yang belum dihidrolisis di usus, karena di usus itu cuma dihidrolisis oleh CS2, maka di hati nanti akan dihidrolisis lagi oleh CS1 dan CS2. Nah, MPA yang udah terhidrolisis, MMF yang udah terhidrolisis menjadi MPA. Nah, MPA ini nanti akan mekanisme aksinya itu di jalur de novo, di mana dia sebagai anti proliferatif dari limfosit, sehingga menimbulkan efek imunosupresor. Selanjutnya, dari MPA yang udah aktif tadi nanti akan dimetabolisme oleh UGT. Nah, UGT itu ada banyak. Yang pertama ada UGT2B7, nanti akan memetabolisme MPA menjadi ACMPAG. Nah, ACMPAG ini merupakan bentuk MPA yang tidak aktif sehingga bisa diekspresikan. Lalu juga di metabolisme oleh UGT1A7, UGT1A8, UGT1A10 itu yang di bagian intestinal cell. Lalu kalau untuk yang di dalam liver itu nanti di metabolisme MPA ini oleh UGT2B7 menjadi ACMPAG dan oleh UGT1A9, dan juga di sini ada peran dari CYP2C8 dan CYP3A45. Nah, itu akan merubah menjadi DMMPA. Nah,
Nantinya MPAG, DMMPA, dan ACMPAG itu merupakan bentuk tidak aktif dari MPA dan akan diekskresikan. Seperti itu. Lalu di sini yang keseringan, next slide. Nah, di sini yang keseringan terjadi polimorfisme itu yaitu terjadi pada UGT A9, itu bisa dilihat di hati. Nah, UGT A9 itu dieskresikan di hati dan merupakan enzim utama yang terlibat dalam glukuronidase MPA. Nah, itu yang metabolisme MPA tadi menjadi MPAG. Nah, polimorfisme yang terjadi pada UGT A9 ini akan menyebabkan kadar MPA menjadi rendah sehingga meningkatkan risiko penolakan pada allograft ginjal. Nah, selanjutnya selain dari UGT1A9 itu polimorfisme juga sering terjadi pada UGT1A8. Nah, UGT1A8 itu biasanya itu di intestinal cell. Nah, itu akan berubah menjadi MPAG juga. Nah, karena dari berdasarkan jurnal itu adanya perbedaan pengurutan akson UGT-A8 pada ras Kaukasia dan Afrika, dan sehingga itu akan berdampak pada pembentukan MPAG dan ACMPAG. Nah, berdasarkan penelitian tersebut, pasien dengan alel UGT1A, soalnya di sini dia membandingkan UGT1A memiliki risiko terpapar efek samping diare lebih besar dibandingkan dengan alel UGT-A82. Sehingga bisa disimpulkan bahwa adanya alel dari UGT1A8 itu bisa menyebabkan risiko dari efek samping diare. Nah, selanjutnya di sini kan ada UGT2B7. Nah, berdasarkan literatur tersebut, nah UGT2B7 itu mempunyai dampak yang minimal. Pada penelitian itu, karena penelitian dilakukan di Jepang, ditemukan bahwa tidak ada pengaruh alel UGT2B7 terhadap konsentrasi plasma dari MPA dan menghasilkan efek samping yang lebih sedikit. Untuk selanjutnya itu jika ada polimorfisme pada SLC-O1 dan SLC-BO1 dengan B3. Jadi SLC-BO ini merupakan OATP yang berperan dalam resapan MPA dan MPAG ke sel hati apabila tadi ada yang tidak semuanya diserap pada usus. Dan terdapat perbedaan kadar MPA yang dipengaruhi oleh polimorfisme yang terjadi pada dua ini, yaitu SLC-BO1B dan SLC-BO3. Untuk yang berikutnya, terdapat juga polimorfisme yang dapat terjadi pada ABCC2, di mana MPAG yang seharusnya diekskresikan melalui empedu oleh protein MRP2 yang dikodikan oleh ABCC2 ini dapat terpengaruhi apabila terjadi polimorfisme pada ABCC2. Hal ini dapat berakibat pada penurunan nilai clearance MPA. Untuk selanjutnya, apabila terjadi polimorfisme pada IMPDH, di mana IMPDH ini merupakan target aksi dari MPA yang berperan dalam menginhibisi proliferasi limfosit. Jadi SNP pada IMPDH ini dapat mempengaruhi respon imunosupresi dan efikasi dari MPA yang menyebabkan penolakan transplantasi yang dilakukan pada pasien. Kejadian ini bervariasi tergantung SNP-nya ini terjadi di mana dan hasilnya juga berbeda-beda. Lalu yang selanjutnya ada contoh kasus menurut penelitian oleh Mazidi et al. 2013, jadi polimorfisme pada UGT1A9 terhadap pasien yang mengonsumsi MMF, siklosporin, dan prednisolon dengan kondisi menerima transplantasi ginjal ini dilakukan di Rumah Sakit Imam Khomeini Iran menggunakan metode ekstraksi gen menggunakan PCR. Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai AUC menjadi rendah, Cmax-nya rendah, Tmax-nya menjadi lebih panjang. Hal tersebut dikaitkan dengan adanya polimorfisme yang mengakibatkan peningkatan reaksi glukuronidasi MPA, sehingga clearance MPA menjadi meningkat. Sekian dari hasil presentasi kami, kembali ke moderator. Ini dafusnya kami gunakan. Mohon maaf.
Jangan ditutup dulu ya. Ya, terima kasih kepada kelompok 5 yang sudah mempresentasikan. Selanjutnya dibuka sesi tanya jawab sampai 11.35. Silakan bagi yang ingin bertanya. Slide ditampilkan saja, jangan ditutup. Ya baik Pak, sebentar Pak. Coba next yang UGT 1A9 tadi coba. Nah, yang pada nomor 1 itu artinya kalau terjadi polimorfisme UGT A9, kadar obat aktifnya itu tinggi atau rendah? Menjadi rendah, Bapak. Artinya berarti apa itu kalau rendah? Kalau kadar obatnya menjadi rendah, berarti kan metabolismenya tuh besar. Iya, maksudnya artinya apa? Kalau kadar obatnya lebih rendah, berarti kalau obatnya lebih rendah, jadi efektivitasnya menurun sehingga bisa terjadi kegagalan dalam transplant ginjal. Ada kaitannya dengan si UGT A9. UGT A9 kan enzim yang apa? Gen yang menyandi ke glucuronidase. Terus? Iya. UGT A9 itu kan gen yang bisa menyandi glucuronidase dari MPA, nanti akan menghasilkan metabolit kurang poten dibandingkan MPA sehingga bisa diekspresikan. Oke, berarti justru dengan polimorfisme ekspresinya akan lebih tinggi gitu. Iya, begitu, Pak. Oke ya, ya. Ini nyambung dengan kasus tadi ya. Coba yang kasus. Coba hasil penelitiannya gimana itu? Nah, kalau ada yang mau menjawab nggak, teman? Ya udah saya menambahkan aja ya, Pak. Nah, kalau berdasarkan hasil penelitian itu di sana dilakukan ekstraksi gen menggunakan PCR. Nah, gen yang diekstraksi itu gen UGT 1A9. Nah, di sana terlihat dan dicek kadar Cmax-nya, AUC dan Tmax-nya menggunakan EPLC. Nah, di sana terlihat bahwa AUC-nya itu rendah, Cmax-nya tinggi dan Tmax-nya panjang. Nah, kalau AUC-nya menjadi rendah berarti kan efektivitas dari obatnya menurun. Berarti MPA-nya itu tidak terlalu, konsentrasinya tidak banyak begitu bukan Pak. Nah, itu nanti akan mempengaruhi efektivitasnya dan bisa mempunyai risiko kegagalan transplant. Gitu bukan ya, Pak? Iya, seperti itu ya. Ya harusnya ini apa? Kalau misalnya presentasinya dibuat lebih kayak sistematis diagram itu kan lebih mudah gitu maksud saya. Iya, ya saya mendapat pesan ini tuh justru terakhir gitu. Kalau misalnya dengan itu justru meningkat gitu. Ya berlatih untuk menyampaikan itu aja maksud saya gitu ya. Ya terima kasih. Ini informasi baru. Ya, silakan kalau Bu Dewi ada teman-teman yang lain boleh. Saya kayaknya udah cukup, Pak. Oke, ya mungkin cukup dulu Mbak Farida, silakan bisa ditutup nanti saya beri komentar. Iya. Terima kasih pada kelompok yang sudah presentasi. Mohon maaf saya sebagai moderator masih banyak kekurangan. Selanjutnya saya kembalikan ke Pasar Moko dan Ibu Dewi. Oke ya, makasih pada Farida udah bantu moderator dan oke ini adalah pertemuan terakhir. Saya ucapkan terima kasih pada adik-adik semua ya. Akhirnya kuliah farmakogenomik genetik ini selama 4 tahun akhirnya bisa
bisa terselenggara tahun ini gitu. Jadi terima kasih apresiasinya udah bersedia untuk belajar farmakogenomik. Dan terima kasih juga pada teman-teman lain, Bu Dewi, Mbak Imus, Pak Tumbil, Mbak Niriana lain yang mungkin ini adalah pengalaman baru yang pertama kali mengajar ini. Saya ucapkan terima kasih juga atas kerja kerasnya untuk bisa mengajar mata kuliah ini. Semoga ke depan juga mata kuliah ini tetap bisa terselenggara dan ada peminatnya. Dan harapannya bagi kami tim teaching pada adik-adik semua bisa memberikan insight baru ya, bahwa ternyata belajar farmakologi, farmakoterapi dan lain-lain itu ada faktor lain yang ini bisa menjadi pertimbangan klinis, sehingga itu akan berguna juga bagi adik-adik yang nanti bekerja di rumah sakit atau di klinik atau dimanapun. Dengan tahu konsep ini bisa terus bisa mengaitkan tentang penerapannya klinis. Ya, dari saya sekian. Semoga apa yang bisa kami berikan ini bisa bermanfaat buat kalian. Dan ya, karena udah ini masuk mata kuliah pilihan ya, jadi ya kami juga ikut senang kuliah ini bisa terselenggara dan kita bisa membagikan apa yang kita tahu. Ya, dari saya itu. Mbak Dewi, kalau mau komentar silahkan tambahkan. Karena sudah azan juga Pak, dari saya ini aja saya sudah cukup. Oke, makasih. Sampai jumpa lagi di ujian, dan ini sebagai ujian tugas struktur, jadi tinggal nanti kami nilai. Ya, saya akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.